Selamat pagi. Waduh, ya bro, beri shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat duduk, istirahat tempat bro. Oke, dipersiapkan buku-bukunya. Akan kembali belajar. Hari ini ada sesuatu yang baru yang akan kita pelajari. Mungkin tidak baru, sudah kamu lakukan, tentang sebuah materi, yaitu ekonomi digital. Ada yang pernah pakai Shopee untuk berbelanja? Ada yang pakai TikTok? Kemarin bahkan pakai itu ya, jasa apa itu? Jasa Mas Nyun Tulung. Mas Nyun Tulung. Sekarang ada namanya jasa kongkon apa kayak. Nah, semua itu ada di sekitar kita. Oke, saya ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang ekonomi digital. Karena kamu tadi sudah pernah beberapa kali berbelanja ya. Ada di TikTok Shop, ada Shopee, terus apa lagi? Yang pernah? Lazada. 3 aja deh. Lazada. Oke, dari 4 platform ini nanti kamu cari tahu ya. Karakteristiknya apa sih? Bedanya antara TikTok Shop, Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Apa yang paling beda dari Nanti sore mancing yuk. TikTok dengan ketiga ini? Di mana mancingnya biasanya kamu? Yang Kalau banyak saya ikannya. di pemancingan biasanya. Fitur Mancing apa? Ya. Harganya berapa? Kalau Video satu kali iklannya mancing. ya. Ada 10.000 klik apa di 10.000? keranjang. Biasanya sama Ini. biasanya Kalau sama di bintang. Shopee ada nggak? Nanti diajak aja Ya, bintang. bintang. Di keranjangnya Sama ada. beli cacing ya? Ya. Buka. Ya. Azril, Alfian, kok cerita terus? Teman-teman memperhatikan loh. Kita sedang bahas ekonomi digital, kalian malah cerita terus. Kalau ngobrol terus gimana nanti? Ya, perhatikan. Ya, Di guru kok keras sekali, muridnya ngobrol aja nggak boleh, Bu, yang santai aja toh. Iya, sok Toh kita juga akan naik kelas. Iya. Sok disiplin banget Pak Budi ya. Iya. tuliskan dulu, ini namanya pertanyaan pemantik. Saya ingin tahu sejauh mana pengetahuan kalian tentang Ya, nanti ya, platform-platform mancing aja. digital. Ya, Ikut kamu ya. silakan ditulis dulu, ditulis. Azril, Alfian, sudah berapa kali saya ingatkan? Jangan ngobrol sendiri. Perhatikan, kamu malah ngobrol terus dari tadi. 3 kali saya ingatkan. Kamu tidak bisa menghargai guru apa? Kalau tidak bisa diatur, ya sudah. Hei, kalau sedang diajar itu memperhatikan. Kasihan Pak Budi. Beliau sudah capek mengajar kita. Kalian malah ngobrol sendiri. Alah, kalau capek nggak usah jadi guru. Kan kita cuma cerita ya kan Al. Iya, dasarnya Pak Budi aja yang keras dan sok disiplin. Mending jadi guru kayak Pak Rifki yang santai. Ya kan, Tang? Iya. Iya, benar. Pak Budi tuh kalau ngajar tuh terlalu disiplin, ketat. Masa kita pakai lip aja dimarahin sampai disita? Iya, kuku panjang aja disuruh dipotong, padahal kan nggak ada hubungannya sama pelajaran. Kamu mau cari Pak Budi juga, Riz? Aku mau ke kantin mumpung tidak ada Pak Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Gimana? Pak Budi maafkan teman-teman saya ya atas perlakuannya. Saya mohon Pak Budi kembali ke kelas. Iya sudah.
saya maafkan, tapi untuk kali ini mungkin lebih baik saya tidak kembali dulu. Biar saya menata hati saya dulu. Silahkan dikerjakan untuk modul bab 2 ya. Oh ya, baik Pak. Sampaikan kepada teman-teman. Ya. Ya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Teman-teman, kita suruh ngerjain modul bab 2 sekarang. Yeay, Jangkos. Duduk, siap, gerak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat duduk, istirahat tempat, gerak. Siapa yang tidak berangkat? Oke, hari ini saya tidak akan banyak berbicara. Silahkan kamu buka LKS-nya halaman 50. Kamu kerjakan untuk uji kompetensi 3. Itu saja, nanti dikumpulkan. Paham? Silakan kerjakan. Pak Budi sekarang cuma ngasih tugas nggak sih? Terus di kelas juga dingin. Aku kalau harus belajar sendiri nggak bisa. Iya, aku masih butuh guru, walaupun bisa belajar materi dari buku LKS sih. Iya juga. Iya sih, aku suka jam kosong, tapi aku lebih suka jika Pak Budi mengajar. Kalian gak ada niatan minta maaf ke Pak Budi supaya dia mau mengajar kembali di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Pelajaran Bapak ya hari ini ya? Udah habis makan MBG ini? Ngantuk atau malah seger? Oke. Bentar ya, ini saya ada tugas yang belum selesai. Aziz, mana Aziz? Ya Pak, Aziz, ini 3 hari alpa kenapa nih Aziz? kena arit Pak kemarin. Kena arit Kena arit? Iya. Apa nih Aziz? kakinya. Afifah mana Afifah? Nah, ini absennya bagus ini. Malam minggu mana Afifah? Malam minggu kemarin? Ah, yang bener. Mana saya lihat kamu sama Rizky kok. Di kopi rindu itu. Jangan bohong kamu Afifah. Sama Rizky yang mana ya? Ah, bohong kamu. Oke, sebentar ya. Ini saya masih banyak tugas ini buat keperluan saya sendiri ya. Coba ini buka halaman 81. Sudah. Nah itu nanti kalian kerjakan ya. Ngerjainnya pakai kertas 1 lembar. Nanti diberikan nama, kelas, nomor absen. Nanti kumpulkan di meja saya ya. Ini mohon maaf sekali saya ada keperluan mendadak ini ternyata ini ya. Saya tinggal bisa nggak ini? Bisa. Bisa ya? Aman ya? Aman. Pokoknya jangan sampai keluar kelas. Oke? Bisa? Bisa. Kerjakan. Yes, ya bos. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Pas banget. Sehat Pak Budi? Sehat. Oh sebentar Pak, saya ada perlu Pak. Bagaimana ini Pak Budi? Beberapa hari terakhir ini saya melihatnya jenengan kok ada cukup perbedaan yang mencolok. Yang biasanya semangatnya menggebu-gebu, akhir-akhir ini terlihatnya murung dan kurang bersemangat. Padahal biasanya di kelas, di ruang guru terlihatnya bersemangat. Sebenarnya ada masalah apa Pak Budi? Apakah ada kaitannya dengan siswa atau sekolah atau apa sebenarnya? Jadi begini Pak Eri, saya itu merasa saya sudah mengeluarkan segenap kemampuan saya sebagai guru, mulai dari memantik nalar kritis, mengajari kreativitas dan kolaborasi, bahkan mendidik karakter mereka itu menjadi tujuan utama saya dalam mengajar mereka. Akan tetapi ternyata tidak semua murid itu menyukai itu. Beberapa itu menganggap saya itu terlalu keras, bahkan kaku mungkin bagi mereka. Di situ saya bingung apa ya yang harus saya lakukan sebenarnya. Tidak apa-apa Pak Budi. Jadi tidak semua siswa itu akan mengerti maksud kita. Tidak semua siswa paham apa yang kita sampaikan dan apa yang kita inginkan. Mereka juga butuh penyadaran bahwa segala sesuatu itu butuh penjelasan lebih lanjut. Nah, sebagian siswa ini perlu juga perhatian dari jenengan. Seperti halnya zaman Nabi, manusia yang sangat mulia saja banyak yang tidak suka. Nah, ini siswa segelintir yang tidak begitu memperhatikan, tidak suka dengan jenengan, itu juga butuh perhatian jenengan. Mungkin dengan perhatian yang lebih lagi, kesabaran yang lebih lagi, siswa akan berubah. Jadi hanya butuh sedikit kesabaran lagi dari jenengan. Mungkin seperti itu Pak Budi. Sudah, besok akan saya coba untuk mendalami lagi tentang beberapa anak ini. Karena memang walaupun hanya beberapa, mereka itu kan juga murid kita, Pak. Nah, betul sekali itu Pak Budi. Walaupun hanya 2-3 orang di dalam kelas, mereka juga memang harus tetap diperhatikan, mendapatkan hak yang sama dalam belajar. Tapi untuk sekarang mungkin saya mau menikmati kegelisahan saya dulu. Tidak tahu sampai kapan. Terus maksudnya kok jadi beres-beres? Pulang dulu Pak. Biasanya jenengan yang bersemangat mengerjakan administrasi sampai sore kok. Kalau hati kita sedang tidak enak itu mau apa-apa jadi mampus banget Pak. Waduh. Pulang dulu ya. Oke. Terima kasih. Semangat Pak Budi. Masih ada lain hari. Tempat duduk, siap, gerak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat duduk, istirahat tempat, gerak. Oke, jadi perbedaan antara kurban dan akikah itu sangat jelas ya, antara kurban dan akikah, karena yang jelas pelaksanaan waktunya jelas berbeda ya. Kurban untuk hari raya Idul Adha, akikah untuk memperingati atau syukuran dalam rangka kelahiran. Jenis hewannya berbeda ya. Kalau kurban sapi, kambing, bisa juga unta. Apa sih? Pak, kenapa Pak Eri tidak mau marahi mereka? Ya, jadi beberapa saat yang lalu saya bertemu dengan Pak Budi, ternyata Pak Budi murung. Nah, setelah saya tanya, ternyata beliau merasa ada sesuatu dengan kelas 9B. Ada beberapa siswa yang tidak mau disisiplinkan. Bukankah seperti itu keinginannya? Saya hanya mau fokus belajar kepada yang mau untuk belajar. Tapi kan mereka mengganggu kita, Pak. Tidak apa-apa, yang kita fokus ke yang mau belajar saja. Yang lain biarkan mereka asik dengan dunianya. Nanti juga mereka akan merasa rugi sendiri. Gak apa-apa, bisa ya untuk lanjut ya yang lain ya. Biarkan kita anggap yang lain tidak ada, gitu aja. Pokoknya kita fokus, selagi kita fokus insya Allah nanti apapun itu bisa kita dapatkan pelajarannya.
Azril. Dulu aku pernah punya masalah dengan sekolah lain. Waktu itu wali kelasku Pak Budi. Dia membantuku menyelesaikan masalah itu. Dia memang orangnya keras dan dingin. Tetapi dia tidak membiarkan muridnya menghadapi masalah sendirian. Aku besok mau meminta maaf pada Pak Budi. Kamu mau ikut apa enggak? Nggak tahulah aku. Kan dia guru, harusnya lebih paham daripada muridnya. Assalamualaikum Bu. Apa kabar? Alhamdulillah, aku baik-baik saja. Oh iya, hari ini aku sudah menjadi guru Bu. Seperti amanah Ibu dulu. Ibu ingin kan melihat aku mengenakan seragam guru itu? Walaupun saat aku mengenakannya, ibu sudah tiada. Hari-hari ini cukup berat, Bu. Ada beberapa muridku yang tidak suka dengan caraku mengajar, caraku mendidik mereka. Aku selalu ingat pesan ibu, bagaimana karakter, kepribadian anak itu harus dikedepankan dalam kita mendidik mereka sebagai seorang guru. Tapi ternyata ada beberapa yang tidak suka dengan itu. Bukan karena mereka tidak suka, mungkin karena mereka belum paham bahwasanya sesuatu yang ditanamkan oleh guru itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan penting untuk mereka di masa depan. Tapi nyatanya cukup berat menjadi seorang guru, Bu. Kalau boleh aku meminjam, aku ingin meminjam kesabaran ibu. Kesabaran ibu dalam mendidik anak-anak ibu. Kesabaran ibu dalam mendidik murid-murid ibu dulu. Aku tidak akan berhenti, Bu. Walaupun lelah, aku tidak akan menyerah. Aku ingin menjadi guru seperti ibu, yang selalu diingat kebaikannya oleh murid-muridnya. Oh iya, bagaimana kabar Bapak di sana, Bu? Semoga Ibu dan Bapak di sana senantiasa bahagia melihat kami. Pak, mohon maaf mengganggu waktunya, Pak. Oh iya. Saya ingin bicara. Mana? Sebenarnya Azril mau ikut tapi dia takut. Saya mohon maaf tidak memperhatikan Bapak mengajar. Saya harap Pak Budi bisa mengajar kembali dengan metode yang sama. Alfian, ya, saya sudah maafkan kamu dengan Azril. Jadi sebelum kamu minta maaf, saya sudah maafkan. Tapi kadang-kadang yang perlu kamu tahu, setelah marah, seorang guru biasanya dia akan merenung. Tadi kata-kata saya itu menyakiti anak-anak saya atau tidak ya? Gitu. Kadang-kadang ada perenungan seperti itu. Hati mereka menjadi resah, karut marut hatinya, takut apa yang tadi dilakukan, reaksinya tadi di kelas itu
menimbulkan sesuatu yang tidak baik di hati muridnya. Konon, jadi guru itu harus sabar. Bahkan kalau tidak sabar, tidak usah jadi guru katanya. Nah, itu mungkin yang belum saya miliki. Nah, sekarang saya juga sedang belajar agar bisa punya kesabaran yang luas selama mendidik kalian. Jadi, kamu tenang saja. Nanti satu waktu akan kembali lagi saya seperti biasa dalam mengajar. Tapi tenang, untuk kesalahan kamu sudah saya maafkan. Baik, hari-hari ini cukup berat bagi saya. Saya melakukan perenungan yang cukup dalam tentang bagaimana saya harus menjadi guru yang baik dan disukai oleh kalian. Beberapa peristiwa membuat saya berpikir apa yang harus saya introspeksi agar setiap dari kalian, murid-murid saya, tanpa terkecuali bisa mendapatkan pelayanan yang baik dari saya sebagai guru. Karena kalian semua sama, bukan hanya 1-2 orang, tapi semuanya sama, Kak. Dan mungkin selama saya mengajar juga ada yang senang, ada yang tidak senang dengan proses saya mengajar. Dan itu wajar, setiap manusia itu pasti ada yang menyukai dan mungkin juga ada yang tidak menyukai. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang sangat baik sekalipun juga ada yang tidak menyukai. Apalagi saya yang hanya guru biasa ini. Baik, jadi itulah kita sebagai manusia, kadang ada yang menyukai, ada juga yang tidak. Pak, saya mau minta. Sudah, saya sudah maafkan kamu ya. Jadi semua guru mungkin ketika kamu membuat kesalahan ya, untuk semuanya, sebelum kalian minta maaf, semua guru sudah memaafkan. Disitulah besarnya jiwa seorang guru. Ya mungkin kamu dan teman-teman sering membuat guru jengkel, tapi mereka akan selalu memaafkan. Apa yang paling bahagia bagi mereka adalah melihat kalian berkembang, berproses jadi lebih baik. Itulah kebahagiaan mereka. Ya, buat Azril, Alfian, dan semuanya yang kemarin mungkin kita sempat agak dingin hubungannya, mulai dari sekarang mari kita mulai hubungan yang lebih baik lagi, semuanya untuk kalian. Apalagi kalian sudah mau naik ke kelas 10 SMA atau SMK, jadi harus persiapkan dari sekarang ya. Jadi jadilah pribadi yang lebih baik. Baik, jadi kita lupakan masa lalu, kita mulai lagi dari sekarang. Setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan dan mungkin juga berulang ya. Tapi apa yang bisa diambil dari itu, untuk lebih baik dari kesalahan kemarin jangan diulangi, diperbaiki. Jadi apa kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan jangan diulangi ya. Kita perbaiki agar masa depan kita lebih baik. Ya, Alfian. Saya mau bilang sesuatu. Selamat Hari Guru Nasional 2025. Semangat!